Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Azarin hanya bisa menatap wajah kakaknya yang penuh emosi. Tangannya yang digenggam erat oleh Aleya terasa dingin, menunjukkan betapa kakaknya benar-benar berusaha mengendalikan emosinya dengan keras. Suasana semakin mencekam. Bahkan angin yang berembus pun terasa menusuk kulit. Aleya kembali membuka suara. Kali ini nada bicaranya lebih tenang, tetapi justru semakin menohok. "Ayah kami sudah meninggal," katanya pelan, matanya tetap menatap lurus ke arah Larasati dan Zaina. "Dan rumah ini adalah hak penuh ibuku. Seperti yang kau katakan, anak haram ini memiliki hak karena dia darah daging Bapak Adam, bukan?" Dia berhenti sejenak, memberi jeda sebelum akhirnya melanjutkan dengan suara yang lebih tajam. "Maka tinggallah di kuburan Bapak Adam." Kata-kata itu menghantam keras, seperti belati yang ditancapkan ke jantung. Zaina langsung terisak hebat, bahunya terguncang hebat. Sementara Larasati menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Dalam hati, dia ingin sekali menyerah, ingin sekali membawa Zaina kembali ke desa, jauh dari penghinaan ini. Namun, dia tahu, jika dia menyerah sekarang, maka Zaina akan kehilangan segalanya. Tidak. Dia sudah terlalu jauh menyelam. Tidak ada jalan mundur. Apapun yang terjadi, Zaina harus tetap tinggal di sini. Dia harus mendapatkan haknya, meskipun harus menghadapi neraka. Tatapan Aleya yang semula penuh amarah kini melunak saat beralih ke Azarin. Sekilas, semua luka dan rasa iri yang selama ini tertanam di hatinya sirna, digantikan oleh kelembutan seorang kakak kepada adiknya. "Kakak pergi dulu, Dek. Kamu istirahat di rumah saja. Nanti kalau sudah mendingan, boleh menyusul ke rumah sakit," katanya lembut. Ucapan itu membuat hati Azarin menghangat. Sudah lama sekali Aleya tidak berbicara selembut ini padanya. Bahkan, beberapa tahun terakhir, hubungan mereka terasa begitu jauh dan dingin. 17. "Kakak baik-baik saja." Suara Azarin lirih, ada kekhawatiran yang begitu nyata dalam sorot matanya. Aleya tersenyum kecil, tangannya terulur mengusap pundak adiknya, memberi sedikit ketenangan. "Kakak baik-baik saja, Dek. Kamu jaga diri di rumah. Jaga suami kamu juga dari mata penjahat," ucapnya, menyisipkan sindiran tajam pada dua sosok yang masih berdiri di tempat. Larasati dan Zaina hanya bisa diam, tak ada keberanian untuk menanggapi. "Kakak pergi, ya. Umi sudah lama menunggu," lanjut Aleya. Namun, sebelum benar-benar beranjak, Azarin lebih dulu menariknya ke dalam pelukan erat. Tubuh kakaknya yang dingin dan tegang terasa jelas di genggamannya. "Kakak mau nangis, nangis aja. Ada aku di sini, ada ibu juga," bisik Azarin, mencoba menenangkan. Aleya hanya mengulas senyum miring. "Ngapain menangisi takdir, Dek? Sudah cukup aku memaki abah tadi. Gak akan ada lagi air mata buat menangisi pengkhianat." Dia lalu melepaskan pelukan Azarin dan mengalihkan pandangannya pada Din, pria yang kini menjadi pelindung adiknya. Sorot matanya kembali dipenuhi ketegasan. "Jaga adikku. Jangan biarkan dua ular kobra ini masuk ke rumah ini dengan alasan iba. Ingat, Umi jatuh sakit karena dua ular berbisa ini," katanya dingin, tanpa sedikit pun menoleh ke arah Zaina dan Larasati. Din mengangguk tegas. "Kamu tenang saja. Insya Allah saya tahu apa yang harus saya lakukan." Aleya menarik napas dalam, lalu menggenggam erat pegangan kopernya. Saat melewati Larasati, dia sengaja menabrakkan pundaknya dengan kuat, hampir membuat wanita itu kehilangan keseimbangan. Namun, sebelum benar-benar masuk ke dalam mobil, Aleya menoleh sekali lagi. "Jangan lupa kunci pintu."
Ularnya berbahaya. Teriaknya dengan nada mengejek, sebelum akhirnya mobilnya melaju pergi, meninggalkan suasana yang penuh ketegangan di rumah itu. Tak ada balasan dari Azarin, serta Dean. Namun, baru saja Alea menginjak pedal gas, membawa mobilnya perlahan keluar dari halaman rumah, matanya sekilas menangkap sesuatu yang membuat dadanya kembali panas. Di depan sana, sekelompok tetangga berkumpul. Mereka berdiri di pinggir jalan, sebagian berbisik-bisik, sebagian lagi terang-terangan menatap ke arah rumahnya. Ada yang memegang sapu, seolah tengah menyapu halaman, ada pula yang membawa gayung berisi air, pura-pura hendak menyiram tanaman. Namun, jelas sekali gerak-gerik mereka bukan tentang pekerjaan rumah tangga, mereka sedang menguping, menunggu drama selanjutnya. Wajar. Tinggal di desa memang seperti ini. Sendok jatuh pun, bisa menjadi bahan gosip. Alea mendengus, napasnya berat. Rahangnya kembali mengeras. Dengan kasar, dia menurunkan kaca mobilnya, lalu menatap tajam ke arah kerumunan yang langsung terdiam ketika menyadari dirinya hendak bicara. Hei! Gak ada kerjaan lain, ya? Suaranya melengking tajam, membuat beberapa orang tersentak kaget. Tetangga yang tadi berbisik buru-buru mengalihkan pandangan, berpura-pura sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Tapi Alea belum selesai. Dari tadi berdiri di situ nonton gratis. Mau saya ambilkan kursi sekalian biar nyaman, katanya dengan nada sinis. Seorang ibu-ibu yang memegang sapu, tampak tersinggung. Bukan begitu, Alea. Kami hanya 18. Hanya apa? Kepo. Mau tahu urusan rumah tangga orang biar bisa dijadikan bahan rumpian sore nanti sambil ngulek sambal. Seketika wajah-wajah itu menjadi canggung. Beberapa orang mulai menghindari tatapannya, tapi Alea tidak peduli. Dengar baik-baik. Suaranya semakin naik. Hidup saya sudah cukup kacau tanpa kalian menambahinya dengan bisikan-bisikan kotor. Kalian pikir pertengkaran di rumah saya tontonan? Kalau mau lihat drama, sana nonton TV. Atau kalau kurang hiburan, saya kasih cermin biar kalian bisa ngurusin hidup sendiri. Hening. Tak ada yang berani menjawab. Beberapa ibu mulai saling berbisik lagi, tetapi kali ini dengan wajah yang sedikit pucat. Alea mendengus kasar, lalu mengangkat kaca mobilnya dengan gerakan cepat. Tangannya meremas setir kuat-kuat, napasnya masih memburu. Tanpa menunggu lebih lama, dia langsung menginjak gas, meninggalkan tatapan-tatapan yang masih tertuju ke arahnya. Sementara Azarin yang menyaksikan itu hanya tersenyum dalam hati. Selalu seperti itu, Alea tak pernah takut menjadi bahan gosip tetangga sejak lama. Sepeninggal Alea, Azarin masih berdiri tegak, matanya tetap menatap dua orang di depannya yang tak juga beranjak. Ada kekosongan di matanya, tidak ada amarah meledak-ledak seperti Alea, tetapi juga tidak ada kehangatan. Hanya kehampaan yang sulit diartikan. Dean yang berdiri di sampingnya merasakan ketegangan itu. Dengan lembut, tangannya melingkar di pundak Azarin, menariknya sedikit lebih dekat. Ayo masuk, bisiknya pelan. Dia tak ingin berkomentar soal kedatangan Zaina dan Larasati. Statusnya di rumah ini hanya menantu. Tugasnya hanya satu, menjaga dan melindungi Azarin. Namun, sebelum langkah Azarin sempat bergerak, sesuatu terjadi. Tolong! Suara lirih itu membuat Azarin menoleh. Zaina, gadis muda dengan wajah penuh air mata itu berlutut di hadapannya. Tangannya yang bergetar erat mencengkeram gamis Azarin, seolah takut kehilangan pegangan terakhir dalam hidupnya. Aku mohon, Kak. Beri aku kesempatan tinggal di sini. Aku bahkan rela jadi pembantu di rumah ini, asal jangan usir aku.
Aku gak punya tempat lain, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Azarin membeku. Dia bisa merasakan jemari Zaina yang dingin menggenggam pakaiannya, merasakan tekanan dari gadis itu yang kini berlutut di lantai, seakan seluruh harga dirinya telah dia buang. Namun, bagaimana mungkin? Azarin tak tahu bagaimana harus bereaksi. Seumur hidupnya, dia hanya mengenal dunia di mana keluarganya utuh. Abah, Umi, Alea, dan dirinya. Dan kini, ada seorang gadis yang tiba-tiba muncul, memohon untuk diakui, meminta untuk diberi tempat. Pandangannya beralih pada Din. Din hanya menatapnya dalam diam, tak ingin mendikte. Dia tahu, keputusan ini sepenuhnya ada di 19. Tangan istrinya. Bu Mahira pun tak bersuara, meski sorot matanya penuh kehati-hatian. Azarin menelan ludah. Napasnya sedikit berat. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan. Keras. Kenapa? Akhirnya bibirnya terbuka. Suaranya datar, tetapi cukup untuk membuat Zaina tersentak. Kenapa harus di sini? Kenapa aku yang harus memberimu tempat? Zaina menggigit bibirnya. Karena aku gak punya siapa-siapa lagi, isaknya. Ibuku baru saja meninggal. Aku gak tahu harus pulang kemana. Di rumah tanteku juga tak mungkin, dia hanya buruh cuci di kampung. Suara Zaina semakin bergetar. Aku hanya ingin merasakan, seperti apa punya keluarga dari ayah. Azarin mengerjapkan mata. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menusuk jantungnya. Namun, sebelum hatinya sempat luluh, suara Bu Mahira akhirnya terdengar. Berdirilah. Zaina mendongak dengan berlinang air mata. Bu Mahira menatapnya dengan sorot tajam. Jangan berlutut seperti itu. Martabat seorang manusia tidak ditentukan dari darah siapa dia berasal, tetapi dari bagaimana dia membawa dirinya. Azarin menoleh pada ibu mertuanya, bingung dengan maksud kata-kata itu. Bu Mahira melanjutkan dengan suara lebih tenang, tapi tetap penuh wibawa. Tapi jangan berharap rumah ini bisa menerimamu begitu saja. Kamu datang ke rumah ini membawa luka yang begitu dalam untuk keluarga ini. Jangan pikir ini akan mudah. Zaina kembali terisak, tetapi dia mengangguk, berusaha menelan pahitnya kata-kata itu. Azarin masih tak tahu harus berkata apa. Semua ini terlalu cepat, terlalu mendadak. Din meremas lembut jemarinya. Apapun yang kamu putuskan, aku ada di sini, bisiknya. Azarin menarik napas panjang. Di tengah kekacauan ini, hanya satu hal yang pasti, tak ada jalan keluar yang tidak menyakitkan. Maafkan aku belum bisa membantumu, kata Azarin dengan pelan, tetapi penuh keyakinan. Kak, maafkan aku. Azarin melangkah mundur. Ibu dan saudariku sedang terluka, karena kedatangan kamu. Coba beri kami waktu mencerna semuanya dengan tenang. Zaina terisak pilu di depan pintu, sementara Larasati menatap Azarin dengan tatapan yang sulit diartikan. Seolah ada puluhan rencana berputar di benaknya.